Hello, salam leadership wisdom bersama Daniel Ronda. Apa kabar saudara-saudara? Saya tentu yakin saudara menikmati seri khotbah yang berkuasa ini karena ini masih di awal-awal dan saya masih membahas dan sekarang memang sudah masuk kepada teknis khotbah dalam mempersiapkan dan juga sekaligus saya membahas bagaimana pada waktu menyampaikannya. Nah, setelah yang lalu saya membahas tentang pentingnya judul dan pentingnya berlatih semua hamba Tuhan, pendeta gembala yang akan berkhotbah memperhatikan dengan serius yaitu judul, maka saya mau mengajak saudara memperhatikannya juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendahuluan. Maka topik saya adalah tentang pendahuluan yang menentukan. Jadi selain judul, pendahuluan juga harus dipersiapkan dengan baik. Nah, nanti kalau kita menyusun khotbah, biasanya kita mempersiapkan sedikit pendahuluan, lalu dengan membuat semacam scratch atau catatan tentang masalah-masalah, lalu kita mulai menyusun semua temuan-temuan amanat teks, selalu kita bagaimana Tuhan menuntun kita menemukan amanat khotbah, lalu kita kembali ke pendahuluan, memeriksa pendahuluan itu kembali. Karena selain judul, pendahuluan itu sangat menentukan apakah jemaat mau mendengarkan khotbah kita. Jadi itu berlaku juga dalam dunia public speaking. Ahli-ahli homiletika dan ahli-ahli public speaking, orang-orang yang berpidato dan orator itu mengatakan bahwa penting sekali memperhatikan pendahuluan. Karena 30 detik pertama orang memutuskan mendengar atau tidak, itu adalah sangat ditentukan oleh kalimat-kalimat yang kita bangun, isi yang kita bangun di dalam pendahuluan. Sehingga ketika saudara mulai naik mimbar dan mulai selesai berdoa, jangan langsung membaca Alkitab, jangan langsung membaca teks, tetapi saudara mulai masuk ke hal-hal yang berhubungan dengan keseharian terlebih dahulu. Jangan langsung berkata, hari ini kita akan belajar kitab Kolose. Jadi mereka tidak mengerti. Mengapa saya harus belajar kitab Kolose? Dalam konteks apa saya harus diajak belajar kitab Kolose? Nah, kita perlu membuat elemen-elemen yang menarik di dalam khotbah itu. Karena misalnya ketika saudara baru naik mimbar, saudara mulai menyapa dulu jemaat dan menanyakan kondisi mereka, walaupun mungkin mereka tidak menjawab satu persatu, tapi kita bisa menyapa mereka. Ya, supaya mereka memiliki perhatian dulu kepada kita dan melihat wajah kita. Ya, walaupun mereka secara liturgi mereka sudah dipersiapkan untuk mendengarkan khotbah dengan lagu persiapan pengantar khotbah, tetapi tetap kita harus menyapa. Apalagi dalam konteks modern, mereka perlu tahu siapa yang akan berkhotbah ini. Mereka tidak mengenalnya, jadi mereka perlu tahu siapa dan perlu mungkin kalaupun saudara gembala di sana sudah lama, mungkin ada pendatang baru. Jadi tetap saudara memperkatakan, saya seorang pendeta jemaat di sini dan saya senang welcome kalau ada pendatang baru dan seterusnya. Jadi itu yang harus kita buat. Nah, bagaimana membuat pendahuluan yang menarik? Maka pendahuluan yang kita harus buat hendaknya selalu berhubungan dengan subjek pembahasan. Jadi apa amanat khotbah? Baru dari situ kita mendesain pendahuluan. Seperti yang saya katakan tadi, kita baca dulu teks, temukan amanat khotbah, baru kita menyusun pendahuluan. Kemudian berikutnya usahakan pendahuluan itu membahas satu pemikiran saja, bukan banyak. Sehingga jangan terlalu banyak pendahuluan ya. Cerita misalnya cukup satu kalau mau pakai cerita di awal. Atau membuat pokok masalah, pertanyaan, cukup satu. Jangan terlalu banyak pertanyaan, jangan terlalu banyak cerita. Sehingga kita perlu fokus. Misalnya kunci satu
kunci tentang kekhawatiran, maka kita fokus pertanyaan apa yang menggambarkan kekhawatiran dan juga contoh cerita apa yang kita bisa pakai. Jadi jangan terlalu luas dan terlalu panjang. Kemudian berikutnya, pendahuluan itu tentu harus singkat dan menarik. Sebelum kita tiba di isu, jangan terlalu panjang pendahuluan. Jadi kemudian kita nanti setelah pendahuluan itu nanti kita akan memfokuskan dengan menggunakan kalimat-kalimat transisi. Jadi ada beberapa tips yang perlu saudara perhatikan ketika membahas tentang pendahuluan. Yang pertama tentu disarankan begitu naik mimbar jangan langsung kenceng. Ya seperti yang saya katakan tadi, jangan langsung bersemangat sejak awal. Dosen khotbah saya bernama Bapak Ellsworth Kalas berkata begini, start slow, begin slow, rise higher, take fire. Jadi waktu naik mimbar start slow, mulai lambat atau relax dulu. Jangan tegang langsung. Begin slow, ya. Mulai dengan jangan langsung tegang. Begin slow, mulai berkembang, lalu baru naik, lalu menciptakan fire, api, baru menyampaikannya itu dengan puncaknya, ya. Jadi mulailah dengan rileks, menyapa jemaat, memperkenalkan, ya. Siapa tahu ada yang baru pertama kali datang tadi, menaikkan bina khotbah di awal, ya. Kemudian sampaikan poin-poin dengan penuh semangat, baru puncaknya khotbah sehingga dirasakan ada kuasa yang menyertai dan dia terus berfokus pada khotbah kita. Hal kedua yang tidak boleh dilakukan adalah meminta maaf Anda kurang persiapan. Jadi seringkali saya pernah mendengar ada pengkhotbah yang naik mimbar lalu berkata, wah minta maaf sebenarnya saya terlalu sibuk minggu ini karena ada beberapa upacara kematian, ada acara kedukaan, ada banyak jemaat yang sakit dan seterusnya. Nah, Anda tidak boleh naik mimbar dalam keadaan kurang persiapan. Kalau betul kita andai kata pun kurang persiapan misalnya, saya pernah mengalaminya, maka kita minta ampunnya sama Tuhan di rumah. Dan tidak perlu sampaikan di mimbar bahwa Anda tidak sedang siap. Jemaat tidak bisa menerima fakta itu. Karena mereka adalah orang-orang yang datang juga dengan segala kesibukannya, dengan segala pergumulannya, tantangannya, dia tentu ingin mendengarkan tuntunan Tuhan. Dan dia tidak siap kalau ada gembala yang berkhotbah dan mengatakan, saya belum siap sebenarnya, belum maksimal. Apalagi saudara kemudian diketahui misalnya begadang hanya untuk menonton televisi, misalnya siaran olahraga, sepak bola, dan sebagainya, siaran langsung, sehingga saudara kelihatan betul-betul tidak siap. Jadi, saya sebagai seorang yang pernah mengembalakan, saya harus menyadari bahwa saudara juga memang banyak hal yang mengganggu persiapan khotbah saudara, seperti upacara kematian atau kedukaan atau orang sakit dan sebagainya, banyak interupsi. Tapi ketika saudara punya waktu kosong, saya berharap saudara membuat misalnya studi biblika terhadap sebuah kitab. Sehingga misalnya kitab Kolose, kitab Efesus, atau kitab Injil Matius, atau kitab-kitab lainnya, lalu saudara sudah siapkan berseri dulu. Misalnya 5-6 seri, saudara susun dia. Nanti pada waktu saudara dapat giliran khotbah, maka saudara sudah tinggal memasukkan lagi, memantapkan lagi, dan itu. Jadi istilahnya saudara sudah punya persiapan 10 khotbah misalnya. Waktu saudara kosong, saudara mempersiapkan bisa sampai 15 khotbah misalnya pada waktu-waktu yang luang, sehingga pada waktu saudara mempersiapkan khotbah itu tidak dadakan dari nol, tapi sudah punya materi-materi dasar, materi-materi awal dalam menyusun khotbah itu. Ketiga, hal penting yang dilakukan adalah jangan mendadak ganti khotbah. Nah, ini yang sering saya perhatikan di dalam
gereja-gereja ada yang tiba-tiba pengkhotbahnya mengatakan, saya sudah siap dalam ikut khotbah teks ini, tetapi tiba-tiba saya digerakkan untuk mengganti khotbah. Walaupun Anda merasakan bahwa persiapan Anda mungkin kurang mengena, tetapi jangan ngomong, jangan bicara tentang saya mendadak. Tapi mungkin yang perlu nanti saudara menyesuaikan aplikasi, menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan ganti khotbah secara mendadak. Apalagi kalau saudara diundang berkhotbah, ya. Jadi saudara harus sungguh-sungguh profesional di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan akhirnya yang keempat adalah jangan meremehkan pendahuluan, ya. Karena dia adalah bagian awal dari sebuah percakapan. Dia harus disusun dengan singkat, presisi, menarik, membuat jemaat mau memutuskan untuk terus mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Bahkan dia menunggu-nunggu, adakah jawaban dari pendahuluan itu. Jadi pendahuluan bisa berupa mengangkat isu, lalu mempertanyakannya, masalah, lalu cerita, lalu kita mengangkatkan masalah, lalu kita akan bagaimana firman Tuhan menjawab dan menyelesaikan. Dan disitulah pendahuluan itu akan disusun, disiapkan dengan baik dengan materi, cerita, ataupun awal, kesaksian, dan apapun. Tapi jangan panjang, singkat, tapi dia menarik. Jadi jangan anggap enteng dua hal ini, yaitu judul dan pendahuluan. Seberapa bagusnya eksegesis saudara, hermeneutika saudara, tetapi jika dua awal ini tidak dipersiapkan dengan baik, jangan berharap jemaat akan mendengarkan khotbah kita dengan baik. Jadi tolong diperhatikan kembali. Coba saudara sebagai gembala, pendeta yang sudah lama berkhotbah, perhatikan bagaimana pendahuluan saudara. Jadi kalau saudara mau bertanya kepada istri mungkin di rumah untuk mengevaluasi khotbah saudara, tanyakan apakah pendahuluan. Jangan tanya, mam atau istri, apakah khotbah saya sudah bagus? Tentu dia akan jawab bagus, tetapi kita perlu tanya secara spesifik. Apakah pendahuluan ini sudah pas? Nah, itu yang harus diperiksa. Judul dan pendahuluan harus diperiksa berkali-kali. Sekalipun saya sudah lama mengajar, saya kadang-kadang gagal dan saya sering memeriksa kembali bagaimana menyusun. Mungkin saya juga melihat contoh-contoh pengkhotbah dalam menyusun pendahuluannya. Bagaimana dia membuatnya menjadi menarik. Mengapa audiensnya sampai ribuan. Mengapa dia bisa begitu membuat orang terpesona dengan awal. Nah, itu harus kita pelajari terus. Bukan hanya lewat buku, lewat podcast ini, tapi lewat langsung mendengarkan khotbah-khotbah orang-orang yang dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati topik ini, dan selanjutnya nanti kita akan membahas struktur khotbah, dan selanjutnya supaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang menekuni khotbah ini akan menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati. Salam.